Sejarah Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera. Wilayahnya terdapat di dalam Provinsi Sumatera Barat, dan sebagian Provinsi Riau sekarang. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon, nibung atau ruyung. Selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi Kep Mohor, Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi, dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi, Sultan Tunggal Alam Bagagar Ibnu Sultan Khalifatullah, yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Qarar, Johan berdaulat Zilullah fil alam. Sayangnya pada Kep Mohor tersebut, tidak tertulis angka tahun masa pemerintahannya. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri, setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda, yang menjadikan kawasan kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan yang pada prasasti Amogapasa, disebutkan dipimpin oleh Aditya Warman, yang mengukuhkan dirinya, sebagai penguasa bumi Malayu di Suwarnabumi. Termasuk pula di dalam Malayapura, adalah kerajaan Dharmasraya, dan beberapa kerajaan, atau daerah taklukan Aditya Warman lainnya. Sejarah berdirinya Pagaruyung. Munculnya nama Pagaruyung, sebagai sebuah kerajaan Melayu, tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman, menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuhan Surawasa, sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Aditya Warman, pada bagian belakang Arca Amogapasa, disebutkan pada tahun 1347 Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Aditya Warman merupakan putra dari Atwaya Warman, seperti yang terpahat pada prasasti Kuburajo, dan anak dari Dara Jingga putri dari kerajaan Dharmasraya, seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapati Gajah Mada, berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya kemungkinan Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Surwaso yang beraksara Melayu menyebutkan, Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan, untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa, yang senantiasa kaya akan padi, yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarendra Warman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan, sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mamak atau paman, kepada kamanakan atau kemenakan, telah terjadi pada masa tersebut. Sementara pada sisi lain, dari saluran irigasi tersebut, terdapat juga sebuah prasasti, yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat, dari selatan India, dalam jumlah yang signifikan, pada kawasan tersebut. Aditya Warman pada awalnya dikirim, untuk menundukkan daerah-daerah penting, di Sumatera, dan bertahta sebagai Raja Bawahan atau Uparaja, dari Majapahit. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini, belum ada satupun yang menyebut sesuatu hal, yang berkaitan dengan bumi Jawa, dan kemudian, dari berita Tiongkok diketahui, Aditya Warman pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok, sebanyak 6 kali, selama rentang waktu, tahun 1371 sampai tahun 1377. Setelah meninggalnya Aditya Warman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi, untuk menaklukkan kerajaan ini, pada tahun 1409. Legenda-legenda Minangkabau mencatat, pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian, karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sebelum kerajaan ini berdiri,
sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat suku Minang. Pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanagara, dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan dari Adityawarman diperkirakan cukup kuat, mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharaja Diraja, yang disandang oleh Adityawarman seperti yang terpahat pada bahagian belakang arca Amogapasa, yang ditemukan di hulu sungai Batanghari, yang sekarang termasuk kawasan Kabupaten Darmasraya. Dari prasasti Batu Sangkar disebutkan, Ananggawarman sebagai Yuvaraja, melakukan ritual ajaran tantris, dari agama Buddha, yang disebut Hevajra, yaitu upacara peralihan kekuasaan, dari Adityawarman kepada putra mahkotanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok, tahun 1377, tentang adanya utusan San Foxi, kepada Kaisar Tiongkok, yang meminta permohonan pengakuan, sebagai penguasa pada kawasan San Foxi. Beberapa kawasan pedalaman Sumatera Tengah, sampai sekarang masih dijumpai, pengaruh agama Buddha, antara lain kawasan Percandian Padang Roco, kawasan Percandian Padang Lawas, dan kawasan Percandian Muara Takus. Kemungkinan kawasan tersebut termasuk kawasan taklukan Adityawarman. Sedangkan tercatat penganut taat ajaran ini, selain Adityawarman pada masa sebelumnya, adalah Kubilai Khan dari Mongol, dan Raja Kertanegara dari Singhasari. Pengaruh Islam. Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14, sedikit banyaknya memberi pengaruh, terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal, dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, mencatat dari ketiga Raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi Muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang, kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir, dan guru agama, yang singgah atau dating, dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal adalah Syekh Abdurrauf Singkil, atau Tengku Syekh Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam Tambo adat Minangkabau, disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat, diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal, masih ada beberapa sistem, dan cara-cara adat masih dipertahankan, dan inilah yang mendorong pecahnya Perang Saudara, yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang pada awalnya antara kaum Padri atau ulama, dengan kaum adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung, dengan ditambahnya unsur pemerintahan, seperti Tuan Kadi, dan beberapa istilah lain, yang berhubungan dengan Islam. Penamaan Negari Sumpur Kudus, yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata kudus atau suci, sebagai tempat kedudukan rajo ibadat dan limo kaum, yang mengandung kata kaum jelas, merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu dalam perangkat adat, juga muncul istilah imam, khatik atau khotib, bila atau bilal,
Malin atau Mualim, yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya, misalnya istilah pandito atau pendeta. Hubungan dengan Belanda dan Inggris. Pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh, dan mengakui para gubernur Aceh yang ditunjuk, untuk daerah pesisir pantai barat Sumatera. Namun sekitar tahun 1665, masyarakat Minang di pesisir pantai barat bangkit, dan memberontak terhadap gubernur Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau, yang menyebut dirinya Raja Pagaruyung, mengajukan permohonan kepada VOC, dan VOC waktu itu mengambil kesempatan, sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh, atas emas dan lada. Selanjutnya VOC melalui seorang regennya di Padang, Jacob Pitts yang daerah kekuasaannya meliputi, dari Kotawan di selatan sampai ke Barus di utara Padang, mengirimkan surat tanggal 9 Oktober tahun 1668, ditujukan kepada Sultan Ahmad Syah, Iskandar Zulkarnain, penguasa Minangkabau yang kaya akan emas, serta memberitahukan, bahwa VOC telah menguasai kawasan pantai pesisir barat, sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali, pada pesisir pantai. Menurut catatan Belanda, Sultan Ahmad Syah meninggal dunia tahun 1674, dan digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Indermasyah. Ketika VOC berhasil mengusir Kesultanan Aceh dari pesisir Sumatera Barat tahun 1666, melemahlah pengaruh Aceh pada Pagaruyung. Hubungan antara daerah-daerah rantau, dan pesisir dengan pusat kerajaan Pagaruyung menjadi erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan, di Pulau Sumatera, disebabkan adanya produksi emas di sana. Demikianlah hal tersebut menarik perhatian Belanda, dan Inggris untuk menjalin hubungan, dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa tahun 1684, seorang Portugis bernama Thomas Dias, melakukan kunjungan ke Pagaruyung, atas perintah Gubernur Jenderal Belanda di Malaka. Sekitar tahun 1750 kerajaan Pagaruyung, mulai tidak menyukai keberadaan VOC di Padang, dan pernah berusaha membujuk Inggris, yang berada di Bengkulu, bersekutu untuk mengusir Belanda, walaupun tidak ditanggapi oleh pihak Inggris. Namun pada tahun 1781, Inggris berhasil menguasai Padang, untuk sementara waktu, dan waktu itu datang utusan dari Pagaruyung, memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Inggris, mengusir Belanda dari Padang. Menurut Marsden, tanah Minangkabau sejak lama dianggap terkaya dengan emas, dan waktu itu, kekuasaan Raja Minangkabau disebutnya sudah terbagi atas Raja Surwaso, dan Raja Sungai Tarap, dengan kekuasaan yang sama. Sebelumnya pada tahun 1732, Regen VOC, di Padang telah mencatat, bahwa ada seorang ratu bernama yang di Pertuan Putih Jamilan, telah mengirimkan tombak, dan pedang berbahan emas, sebagai tanda pengukuhan dirinya, sebagai penguasa bumi emas. Walaupun kemudian, setelah pihak Belanda maupun Inggris, berhasil mencapai kawasan pedalaman Minangkabau, tetapi mereka belum pernah menemukan cadangan emas, yang signifikan dari kawasan tersebut. Sebagai akibat konflik antara Inggris dan Prancis, dalam Perang Napoleon di mana Belanda ada di pihak Prancis, maka Inggris memerangi Belanda, dan kembali berhasil menguasai pantai barat Sumatera Barat, antara tahun 1795 sampai dengan tahun 1819. Thomas Stamford Raffles mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, yang sudah mulai dilanda peperangan, antara kaum Padri dan kaum adat. Saat itu Raffles menemukan, bahwa ibu kota kerajaan mengalami pembakaran, akibat peperangan yang terjadi. Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda, pada tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang, pada bulan Mei tahun 1819. Belanda memastikan kembali pengaruhnya,
di Pulau Sumatera dan Pagaruyung, dengan ditandatanganinya Traktat London, pada tahun 1824 dengan Inggris. Runtuhnya Kerajaan Pagaruyung. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah, pada saat-saat menjelang Perang Padri, meskipun Raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Indrapura di pesisir selatan, praktis menjadi kerajaan merdeka, meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Pada awal abad ke-19, pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman, menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir, dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, ke Lubuk Jambi. Karena terdesak oleh kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda, dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung, serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Pada tanggal 10 Februari tahun 1821, Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah, yaitu kemenakan dari Sultan Arifin Muningsyah, yang berada di Padang, beserta 19 orang pemuka adat lainnya, menandatangani perjanjian dengan Belanda, untuk bekerja sama dalam melawan kaum Padri. Walaupun sebetulnya, Sultan Tangkal Alam Bagagar, waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian, dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya, sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil merebut Pagaruyung, dari kaum Padri, pada tahun 1824 atas permintaan Letnan Kolonel Raff, yang di Pertuan Pagaruyung Raja Alam Muningsyah, kembali ke Pagaruyung, tetapi pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsyah, raja terakhir di Minangkabau ini, wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sementara Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah, pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung, tetapi pemerintah Hindia Belanda dari awal telah membatasi kewenangannya, dan hanya mengangkatnya sebagai Regen Tanah Datar. Kemungkinan karena kebijakan tersebut, menimbulkan dorongan pada Sultan Tangkal Alam Bagagar, untuk mulai memikirkan bagaimana mengusir Belanda dari negerinya. Setelah menyelesaikan perang Diponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri, dengan kiriman tentara dari Jawa, Madura, Bugis dan Ambon. Namun ambisi kolonial Belanda, tampaknya membuat kaum adat, dan kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka, dan bersekutu secara rahasia, untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei tahun 1833 Sultan Tangkal Alam Bagagar, ditangkap oleh Letnan Kolonel Elout di Batu Sangkar, atas tuduhan pengkhianatan. Ia dibuang ke Batavia atau Jakarta sekarang, sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di pekuburan Mangga II. Setelah kejatuhannya, pengaruh dan prestis Kerajaan Pagaruyung, tetap tinggi, terutama pada kalangan masyarakat Minangkabau, yang berada di rantau. Salah satu ahli waris Kerajaan Pagaruyung, diundang untuk menjadi penguasa di Kuantan. Begitu juga sewaktu Raffles masih bertugas di Semenanjung Malaya, dia berjumpa dengan kerabat Pagaruyung, yang berada di Negeri Sembilan, dan Raffles bermaksud mengangkat yang di Pertuan Ali Alamsyah, yang dianggapnya masih keturunan langsung Raja Minangkabau, sebagai raja di bawah perlindungan Inggris. Sementara setelah berakhirnya Perang Padri, Tuan Gadang di Batipuh, meminta pemerintah Hindia Belanda, untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi, daripada sekadar Regen Tanah Datar, yang dipegangnya setelah menggantikan Sultan Tangkal Alam Bagagar, tetapi permintaan ini ditolak, oleh Belanda. Hal ini nantinya termasuk salah satu pendorong pecahnya, pemberontakan tahun 1841 di Batipuh,
selain masalah kultur stelsel. Wilayah kekuasaan. Menurut Tome Pires dalam Suma Oriental, tanah Minangkabau selain dataran tinggi pedalaman Sumatera, tempat di mana rajanya tinggal, juga termasuk wilayah pantai timur Arcat, atau antara Aru dan Rokan, ke Jambi dan kota-kota pelabuhan pantai barat Pancur, atau Barus, Tiku dan Pariaman. Dari catatan tersebut juga dinyatakan tanah Indragiri, Siak dan Arcat merupakan bagian dari tanah Minangkabau, dengan Teluk Kuantan, sebagai pelabuhan utama Raja Minangkabau tersebut. Namun belakangan daerah-daerah rantau seperti Siak, Kampar dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan, oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. Wilayah pengaruh politik Kerajaan Pagaruyung, adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Wilayah ini dapat dilacak dari pernyataan Tambo, atau legenda adat, berbahasa Minang ini adalah dari Sikilang Aeya Bangi, hingga Taratak Aeya Hitam, dari Durian di Takuak Rajo, hingga Sialang Balantak Basi. Sikilang Aeya Bangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Taratak Aeya Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuak Rajo, adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir, Sialang Balantak Basi, adalah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang. Secara lengkapnya, di dalam Tambo dinyatakan bahwa, alam Minangkabau atau wilayah Kerajaan Pagaruyung adalah daerah Luhak Nantigo, daerah di sekeliling Gunung Pasaman, daerah sekitar Gunung Sago, dan Gunung Singgalang, daerah sekitar Gunung Talang, dan Gunung Kerinci, daerah Pariangan Padang Panjang, dan sekitarnya, daerah di pesisir selatan, hingga Muko-Muko, daerah Jambi sebelah barat, daerah yang berbatasan dengan Jambi, daerah sekitar Indragiri Hulu, hingga Gunung Sahilan, Kampar, daerah sekitar Gunung Sailan dan Singingi, daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur, atau daerah Kabupaten Pelalawan, daerah sekitar Danau Singkarak dan Batang Ombilin, daerah hingga Samudra Indonesia, daerah sepanjang pinggiran Batang Sikilang, Pasaman Barat, daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia, daerah sebelah timur air Bangis atau Sungai Beremas, daerah di kawasan Rao dan Mapek Tunggua, daerah perbatasan dengan Tapanuli Selatan, daerah sepanjang pantai barat Sumatera, daerah sekitar Silawik dan Lunang, daerah hingga Tanjung Simalidu, daerah sehiliran Batanghari. Pengaruh Kerajaan Pagaruyung melingkupi hampir seluruh pulau Sumatera seperti yang ditulis William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra 1784. Beberapa kerajaan lainnya di luar Sumatera juga mengakui kedaulatan Pagaruyung, walaupun bukan dalam hubungan pemberian upeti. Ada sebanyak 62 hingga 75 kerajaan kecil di Nusantara, yang menginduk pada Pagaruyung, yang tersebar di Filipina, Brunei, Thailand, dan Malaysia, serta di Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat di Indonesia. Hubungan tersebut dibedakan berdasarkan gradasi hubungan, yakni sapiah balahan, atau garis keturunan perempuan, kuduang karatan atau garis keturunan laki-laki, kapak radai, serta timbang pacahan, yang merupakan keturunan kerajaan. Sistem pemerintahan. Raja Adityawarman pada awalnya menyusun sistem pemerintahannya, mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit masa itu, meskipun kemudian menyesuaikannya, dengan karakter dan struktur kekuasaan kerajaan sebelumnya, Dharmasraya dan Sriwijaya, yang pernah ada pada masyarakat setempat. Ibu kota diperintah secara langsung oleh raja, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh datuk setempat. Pagaruyung memiliki sistem raja triumvirat, yang disebut Rajo Tigo Selo, atau 3 orang raja yang bersila, yang terdiri atas 1.
Raja alam yang berkedudukan di Pagaruyung. 2. Raja adat yang berkedudukan di Buo. 3. Raja ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Menteri. Raja-raja Pagaruyung memiliki 4 orang pembesar utama, yang disebut Basa Ampek Balai, yaitu 1. Bandaro, yang berkedudukan di Sungai Tarap. 2. Mahudum, yang berkedudukan di Sumanik. 3. Indomo, yang berkedudukan di Surwaso. 4. Tuan Gadang, yang berkedudukan di Batipuh. Belakangan, pengaruh Islam menempatkan Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganting menggeser kedudukan Tuan Gadang di Batipuh, dan bertugas menjaga syariah agama. Sebagai aparat pemerintahan, masing-masing Basa Ampek Balai punya daerah-daerah tertentu, tempat mereka berhak menagih upeti sekadarnya, yang disebut rantau masing-masing pembesar tersebut. Bandaro memiliki rantau di Bandar 10, rantau Tuan Kadi adalah di 7 koto dekat Sijunjung. Indomo punya rantau di bagian utara Padang sedangkan Mahudum punya rantau di Semenanjung Melayu, di daerah permukiman orang Minangkabau di sana. Selain itu dalam menjalankan roda pemerintahan, kerajaan juga mengenal aparat pemerintah yang menjalankan kebijakan dari kerajaan sesuai dengan fungsi masing-masing, yang sebut langgam nan tujuah. Mereka terdiri dari 1. Pamuncak Koto Piliang. 2. Perdamaian Koto Piliang. 3. Pasak Kungkuang Koto Piliang. 4. Harimau Campo Koto Piliang. 5. Camin Tarui Koto Piliang. 6. Cumati Koto Piliang. 7. Gajah Tongga Koto Piliang. Pemerintahan Darek dan Rantau. Dalam laporannya, Tome Pires telah memformulasikan struktur wilayah, dari tanah Minangkabau dalam Darek, atau Len, dan Rantau, atau Si atau Kos, walaupun untuk beberapa daerah pantai timur Sumatera, seperti Jambi dan Palembang disebutkan telah dipimpin oleh seorang patih, yang ditunjuk dari Jawa. Kerajaan Pagaruyung, membawahi lebih dari 500 nagari, yang merupakan satuan wilayah otonom pemerintahan. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan, dan mempunyai kewenangan yang luas, dalam memerintah. Suatu nagari mempunyai kekayaannya sendiri, dan memiliki pengadilan adatnya sendiri. Beberapa buah nagari kadang-kadang membentuk persekutuan. Misalnya Bandar 10 adalah persekutuan 10 nigari, di selatan Padang. Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu, dan sering diberi gelar raja. Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung. Dalam pembentukan suatu nigari, sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah, yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri, yaitu dari Taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari Bapanghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang, dimulai dari struktur terendah disebut dengan taratak, kemudian berkembang menjadi dusun, kemudian berkembang menjadi koto, dan kemudian berkembang menjadi nagari. Biasanya setiap nagari yang dibentuk, minimal telah terdiri dari 4 suku, yang mendomisili kawasan tersebut. Darek. Di daerah Darek atau daerah inti kerajaan Pagaruyung, terbagi atas 3 luhak atau luhak nan tigo, yaitu luhak Tanah Data, belakangan menjadi luhak Tanah Data, luhak Agam dan luhak Limopuluah. Sementara pada setiap nigari, pada kawasan luhak ini, diperintah oleh para penghulu, yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam, dalam nagari tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku, dan warga nagari untuk memimpin, dan mengendalikan pemerintahan nagari tersebut. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu di balai adat, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di daerah inti kerajaan Pagaruyung, Raja Pagaruyung tetap dihormati, walau hanya bertindak sebagai penengah dan penentu batas wilayah. Rantau. Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah rantau. Ia boleh membuat peraturan, dan memungut pajak di sana. Rantau merupakan suatu kawasan,
yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau, dikenal dengan Rantau Nanduo, terbagi atas Rantau di Hilya, atau kawasan pesisir timur, dan Rantau di Mudiak, atau kawasan pesisir barat. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. Penduduk tanah datar merantau ke arah barat dan tenggara, penduduk Agam merantau ke arah utara dan barat, sedangkan penduduk Limopuluah merantau ke daerah Riau daratan sekarang, yaitu Rantau Kampar, Rokan dan Kuantan. Selain itu, terdapat daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau, yang disebut sebagai Ujuang Darek Kapalo Rantau. Di daerah rantau seperti di Pasaman, kekuasaan penghulu ini sering berpindah kepada raja-raja kecil, yang memerintah turun-temurun. Di Indrapura, raja mengambil gelar sultan. Sementara di kawasan lain mengambil gelar yang di Pertuan Besar. Pembagian daerah rantau adalah sebagai berikut. Rantau luhak tanah data, rantau luhak Agam, dan rantau luhak Limopuluah. Sementara kawasan rantau Pasisya Panjang, atau Banda Sapuluah atau Bandar 10, dipimpin oleh Rajo Nan Ampek, atau 4 orang yang bergelar raja, yaitu Raja Air Haji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari atau negeri, yang masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Nagari-nagari tersebut adalah Air Haji, Bungo Pasang atau Painan Banda Salido, Kambang, Palangai, Lakitan, Tapan, Tarusan, Batang Kapeh, Ampek Baleh Koto Kabupaten Mukomuko, Limo Koto Kabupaten Mukomuko. Nagari-nagari ini kemudian dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Indrapura, termasuk daerah anak sungai, yang mencakup lembah Manjuto dan air dikit atau disebut sebagai Nagari Ampek Baleh Koto, dan Muko-Muko atau Limo Koto. Selain ketiga daerah-daerah rantau tadi, terdapat suatu daerah rantau, yang terletak di wilayah Semenanjung Malaya, atau Malaysia sekarang. Beberapa kawasan rantau tersebut menjadi nagari, kemudian masyarakatnya membentuk konfederasi, atau semacam luhak, dan pada masa awal meminta dikirimkan raja, sebagai pemimpin atau pemersatu mereka, kepada yang di Pertuan Pagaruyung. Kawasan tersebut dikenal sebagai Negeri Sembilan. Nagari-nagari tersebut adalah Jelai, Jelebu, Johol, Klang, Naning, Pasir Besar, Rembau, Segamat, dan Sungai Ujong.